Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua anak-anak sehat, baik, nyaman hari ini. Alhamdulillah hari ini bertemu dengan saya Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Faruk, yang sekaligus saya di SMP Darul Muta'alimin mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Anak-anakku yang saya cintai, siswa baru SMP Darul Muta'alimin, alhamdulillah sekarang ketemu dengan saya akan mengisikan sebuah cerita sejarah tentang asal muasal berdirinya SMP Darul Muta'alimin. Karena itu jangan bosan-bosan ya, dengarkan cerita saya sehingga nanti anak-anak bisa mengambil satu kesimpulan bahwa di Darul Muta'alimin ternyata dulunya itu memiliki sejarah yang cukup harum namanya. Tetapi karena tidak memiliki ahli sejarah untuk menulis itu, sehingga ini tidak tertulis di dalam sebuah kitab. Anak-anak sekalian, perlu saya sampaikan kepada anak-anak bahwa dulu sebelum ada SMP Darul Muta'alimin itu di Desa Tawangsari itu ada sebuah pondok yang cukup besar, yang punya santri-santri yang hari ini menjadi kiai-kiai besar. Nah, karena itu perlu saya ceritakan di sini supaya anak-anak tahu, sehingga nanti sekolah di Darul Muta'alimin ini semangat begitu ya. Ya anak-anak sekalian, jadi begini. Dulu ketika pondok ini, ketika jaya-jayanya pondok di Desa Tawangsari ini, itu kiai yang membimbingnya, kiainya adalah Kiai Haji Raden Mas Ali. Nah, salah satu muridnya Kiai Haji Raden Mas Ali itu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Coba anak-anak kalau masih ingat, Kiai Wahab Hasbullah itu adalah pendiri NU bersama Kiai Haji Hasim Asy'ari. Nah, itu santri di Tawangsari, makanya pondoknya besar. Saya masih mengingat saat itu yang namanya kitab-kitab itu di atas plafon itu, waduh, banyaknya bukan main. Nah, anak sekalian, ini begitu. Nah, kemudian SMP Darul Muta'alimin ini itu dibesarkan oleh didirikan oleh anak dari Kiai Haji Raden Mas Ali, yaitu Kiai Haji Ahmad Fatoni Ali. Nah, ceritanya begini. Ketika Yai Fatoni ini pulang ke Sepanjang dari Surabaya, pulang ke Sepanjang menggantikan kakaknya yaitu Kiai Hasan Bisri, itu ada beberapa wali murid yang meminta kepada Pak Yai Ahmad Fatoni Ali untuk diadakan SMP supaya anaknya yang mondok itu sekolahnya tidak jauh-jauh. Nah, itu ceritanya. Kemudian oleh Yai Fatoni ini mengumpulkan masyarakat Tawangsari, termasuk saya ini termasuk dari kelompok kaula muda. Jadi saat itu saya masih remaja lah, remaja menuju ke dewasa, ya sekitar usia ya sekitar 25 lah, ya, masih itu. Nah, kemudian dikumpulkan oleh Kiai Fatoni dan disampaikan maksud dan tujuannya dari tadi itu, jadi permintaan wali santri supaya di Desa Tawangsari didirikan sebuah SMP. Lah bingung juga Kiai Fatoni, uang dari mana? Enggak punya uang. Akhirnya di rapat itu salah satu pesertanya mengundang Pak Camat, yang namanya kalau tidak salah saat itu adalah Pak Wahyu Suhantio SH. Saat itu orangnya, wah, rambutnya sudah putih tapi hebat orangnya. Nah, kesimpulannya di rapat itu, Pak Camat ini menyumbang uang Rp500.000. Dah kalau begitu, ini bapak-bapak, ini bisa dipakai untuk membuat proposal
Nah, proposal itu nanti sampaikan ke santri-santri yang sudah besar sekarang ini. Nanti kalau uangnya sudah kumpul bisa mendirikan SMP. Saat itulah maka SMP Darul Muta'alimin berdiri. Nah, kembali ke awal lagi ya. Jadi Kiai Haji Raden Mas Ali itu kalau menurut saya ya, bahkan menurut masyarakat di Kecamatan Taman ini seorang wali. Itu ayahnya Yai Fatoni, seorang wali. Nah, kalau tidak salah, kalau makomnya itu ya, makomnya. Jadi sudah selevel dengan Mbah Kholil Bangkalan. Nah, satu di antara begini contohnya. Orang-orang Kecamatan Taman ini pernah bertanya kepada Yai Raden Ali, terus pundi hukume pindang yang belum dibeteti langsung digoreng langsung dimakan. Nah, ini dijawab boleh, tapi orang-orang kecamatan ini ragu Mas ya. Akhirnya orang-orang kecamatan ini kepingin bertanya ke Mbah Kholil Madura, Bangkalan Madura itu. Nah, setelah sampai di sana belum bertanya, warga yang dari Kecamatan Taman ini itu disuguhi istilahnya ya, diberi sambutan makan, dan ikan pindang yang besar-besar itu yang masih utuh, jadi dalamnya itu masih ada kotoran-kotorannya. Dari situ maka tidak berani bertanya, ya sudah itu jawabannya. Nah, jadi ilmu ini nyambung antara Raden Ali, Kiai Raden Ali kali Mbah Kholil. Nah, selevel itu diantaranya. Kalau menurut saya itu ya salah satu bukti bahwa Yai Raden Mas Ali ini adalah seorang wali. Yang kedua, Yai Raden Mas Ali ini pernah menunjukkan seumpama neraka kepada seorang pastor. Nah, pastor dimintai Yai, tapi pastor tidak bisa menunjukkan. Nah, Yai dimintai pastor. Biidznillah, dengan kekuasaan Allah, dengan izin Allah, maka ketika berjalan-jalan itu menemukan sebuah sumur yang ada tutupnya. Nah, tutupnya itulah akhirnya dibuka oleh Kiai Raden Ali, dan pastor itu melihat di dalamnya itu banyak orang-orang yang disiksa di dalam neraka seperti itu. Nah, saat itulah maka seorang pastor itu masuk Islam. Nah, kalau jenengan tanya, anak-anak tanya, "Loh Pak Faruk dari mana ceritanya?" Pak Faruk kan baru sekarang ini itu. Nah, ceritanya ini langsung dari anaknya sendiri. Jadi anaknya pastor yang rumahnya di Kedurus itu semuanya masuk Islam akhirnya. Setelah ditanya ternyata ayahnya dulu seorang pastor itu kenal dengan Kiai Raden Mas Ali. Dan Kiai Raden Mas Ali sempat menunjukkan kepada pastor itu bahwa di neraka itu seperti itu. Makanya saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa Kiai Raden Mas Ali ini adalah seorang wali, dan anaknya adalah Yai Fatoni yang mendirikan SMP Darul Muta'alimin sekitar tahun 1991 atau 92 lah saat itu. Nah, maka berdirilah SMP Darul Muta'alimin. Nah, itu ceritanya anak-anak. Kemudian berdiri SMP Darul Muta'alimin, saat itu muridnya sedikit. Ya, pertama itu muridnya 19 satu kelas. Tahun berikutnya lagi 24. Tahun berikutnya lagi itu 32. Jadi ya sedikit sekali. Nah, sekolahnya juga kecil, tidak tingkat, hanya punya 3 lokal, 3 kelas. Itu saja. Ya, tapi dengan kegigihan guru-guru semua kompak bersama-sama untuk memperjuangkan SMP Darul, akhirnya menjadi sekolah yang besar. Sampai saat ini, ya alhamdulillah. Jadi sekolah ini akhirnya lama-lama menjadi besar. Bahkan sekarang ini hampir 1000 muridnya. Tidak hanya itu, termasuk kemajuan sekolahan ini kemarin mengikuti NUWED di tingkat kabupaten, Darul Muta'alimin itu juara 1. Akhirnya mendapat hadiah sound system. Saya yang menerima langsung dari bupati itu. Nah, ini tahun kemarin, tahun 2018 dapat juara 1 kabupaten. Jadi ini sekilas itu anak-anak. Terus setelah itu sedikit demi sedikit terus semakin maju sekolahan ini. Bahkan seingat saya ketika
majunya ini sudah mulai peningkatan jumlah murid yang mulai banyak, itu diawali dari anak-anak SMP Darul Muta'alimin ikut lomba kuis tepat berlipat di TV SCTV. Nah, kebetulan lawannya dari Bandung, dari Jakarta. Lah yang dari Surabaya ini Darul Muta'alimin sama SMP 1 Sidoarjo. Nah, kita datang ke sana itu ya pakai online begini, jadi di televisi online. Jadi yang dari sana kelihatan begitu. Alhamdulillah kita datang itu walaupun dipandang sebelah mata oleh SMP Negeri 1 Sidoarjo saat itu. Tapi ternyata pemenangnya justru SMP Darul Muta'alimin. Saya masih ingat saat itu saya aja belum punya handphone. Akhirnya dapat hadiah berapa juta gitu lupa saya. Kemudian dari hadiah itu saya dibelikan handphone yang saat itu masih handphone jadul, Nokia itu. Nah, terus setelah itu berikutnya tambah maju sampai sekarang ini. Nah, dan alhamdulillah guru-guru SMP Darul Muta'alimin termasuk pimpinannya ini kalau kita ibaratkan sopir sebuah bus itu sopir yang hati-hati betul. Kenapa? Begini, ketika sopir itu kalau ugal-ugalan nabrak, itu kalau yang kecelakaan tidak hanya sopirnya kalau sudah nabrak begitu, jadi penumpangnya nabrak kabel, kecelakaan semua. Nah kalau sekolahan ini ibarat sopirnya itu yang hati-hati, yang adil, kemudian selalu memperhatikan penumpang-penumpangnya. Artinya begini, guru-guru semua diajak untuk mendoakan anak-anak kepada Allah setiap setelah sholat, minimal begini, Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khori. Itu hampir setiap sholat fardu. Jadi Allah jadikanlah kami, anak-anak kami, murid-murid kami, yaitu menjadi orang yang ahli ilmu. Doanya begitu. Itu hampir setiap. Nah, karena itu tidak begini. Jadi tidak sebuah sopir yang ugal-ugalan istilahnya begitu. Jadi kamu dibawa ke tempat dengan jalan yang hati-hati, dipilihkan jalan yang lurus, tidak berbelok-belok. Nah, insya Allah akan terjaga keselamatannya. Ibaratnya seperti itu. Jadi ibaratnya seperti itu. Ya mulai dari kehati-hatian. Ini jalan ini belok ini kira-kira tidak haram tak? Kalau belok ke kiri kira-kira tidak dosa tak? Maka akan dilewatkan ke jalan yang lurus, jalan yang halal. Intinya begitu. Jadi tidak semua lembaga begitu. Apalagi lembaga-lembaga umum nyun sewu. Kadang-kadang anak-anak dibawa ke sesuatu yang justru malah tidak sesuai dengan syariat Allah, agamanya Allah. Nah ini yang tidak menyelamatkan. Nah, ini anak-anak harus berbangga ketika masuk di SMP Darul Muta'alimin. Jangan begini, kalau tidak diterima di negeri koyok-koyok masa depan itu suram. Wah, bukan. Sekarang itu banyak sekolah-sekolah swasta yang sudah maju, termasuk Darul Muta'alimin. Bahkan sekarang murid saya kebetulan kakaknya juga mengajar di Darul Muta'alimin. Sekarang sudah doktor, sudah dokter. Kapan-kapan nanti akan saya undang ke sekolah biar nanti bisa testimoni dengan anak-anak, dengan wali murid. Ini artinya apa? Keberhasilan SMP Darul Muta'alimin sudah bisa dipandang. Ini nyuwun sewu, anak-anak ya. Koyok-koyok kalau tidak sekolah di negeri itu besok tidak bisa kerja, tidak bisa. Loh, kalau diperhatikan betul, nyuwun sewu. Ya. Gus Dur itu yang anak-anak terkenal dan dikenal itu kan dari pesantren, dari sekolah swasta. Nah, begitu. Yang lainnya juga begitu, banyak yang seperti itu. Oleh karena itu, yang penting kalau anak-anak semangat, anak-anak itu giat, ya, telaten, kemudian disiplin, insya Allah ini yang akan mencetak anak-anak menjadi siswa-siswa yang bisa meraih sebuah cita-cita. Itu bangga ya, harus bangga. Sekolah di Darul Muta'alimin, harus bangga. Itu nanti akan disambung lagi oleh Bu Happy nanti, karena 2 orang yang ngisi sejarah sekolah ini. Dan insya Allah nanti anak-anak, ketika anak-anak nanti kira setengah tahun lagi, itu Darul Muta'alimin akan punya semacam hotel atau villa atau tempat outbound nanti di sana di Kecamatan Terawas sana. Nah, nanti akan anak-anak akan saya ajak ke sana. Nah,
Jadi sekian, jadi anak-anak jangan berkecil hati. Sekolah di Darul Muta'alimin, asalkan anak-anak itu mau rajin, mau semangat, ya belajar yang tekun, insya Allah apa yang diinginkan oleh anak-anak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ya, kalau ini dicamkan betul, di sekolah harus semangat, begitu. Insya Allah nanti apa yang diinginkan oleh orang tua anak-anak akan menjadi kenyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Happy Novitasari, bisa kalian panggil Bu Happy. Bu Happy ucapkan selamat datang untuk para peserta MPLS di SMP Darul Muta'alimin. Selamat untuk kalian yang sudah diterima di SMP Darul Muta'alimin. Semoga kalian betah dan kerasan di sekolah kita ya. Hari ini materi pertama untuk MPLS yaitu mengenai sejarah SMP Darul Muta'alimin atau disebut SMP Damin bahasa akrabnya ya. Selanjutnya, kalau kalian sekolah di SMP Damin harus tahu apa ya itu sejarahnya SMP Damin, kenapa SMP Damin bisa berdiri. SMP Damin itu bisa berdiri karena kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat dengan rombel yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Ada gedung reguler dan juga ada gedung full day. Untuk gedung full day letaknya tidak jauh dari gedung reguler. Pertama, sekolah membeli lahan kosong seluas 2.200 meter persegi. Lahan tersebut digunakan untuk membangun kelas full day. Mengapa kok membangun kelas full day? Karena permintaan masyarakat terus meningkat akan kelas full day. Kelas full day dibangun pada tanggal 28 Oktober 2013. Gedung tersebut pertamanya dibangun pada lantai pertama, yaitu terdiri dari 3 ruang kelas. Selanjutnya, karena rombel terus meningkat, sekolah membangun lantai 2 dan lantai 3. Lantai 2 dan lantai 3 jumlah ruang kelasnya ada 6 kelas. Jadi di gedung A yang biasanya dipanggil sama orang-orang gedung A itu semuanya totalnya ada 9 ruang kelas. Dari tahun ke tahun SMP Damin terus meningkat dengan jumlah prestasi yang terus meningkat. Kita sebagai sekolah yang disebut selangkah lebih maju, akhirnya pada tahun 2016-2017 SMP Damin membangun gedung B yang terletak di sebelah timur gedung A. Selanjutnya, gedung B untuk lantai pertama digunakan sebagai aula, tempat mengaji, dan tempat sholat. Aula, mengaji, dan tempat sholat itu digunakan untuk apa, Bu? Digunakan sebagai fasilitas untuk kelas full day, karena kegiatan full day dilaksanakan sampai sore hari. Untuk selanjutnya, Damin membangun lantai pertama sudah selesai, dilanjutkan membangun lantai kedua dan ketiga. Untuk lantai kedua dan ketiga digunakan sebagai ruang kelas dengan total ruang kelas 6 kelas. Untuk sementara itu gedung Damin jumlahnya sudah mencapai berapa tadi? 9 kelas ditambah 6 kelas, berarti totalnya ada 15 kelas. Kemudian SMP Damin terus berkembang dengan berbagai prestasi yang diperoleh, dengan rombel belajar yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Akhirnya saat ini tahun 2019, tahun kemarin SMP Damin membangun gedung C. Dinamakan gedung C kenapa, Bu? Karena lanjutan dari gedung B. Gedung C ini masih berlangsung di lantai 2. Untuk lantai pertama terdiri dari 2 ruang kelas, sebenarnya ada 3. Yang satu digunakan sebagai Alfa Damin, yang kedua digunakan sebagai ruang kelas. Untuk lantai 2 dan lantai 3 saat ini SMP Damin masih proses terus membangun
sampai dengan lantai 3 yang direncanakan. Lantai 2 itu ada 3 ruang kelas, lantai 2 ada 3 ruang kelas. Nanti diperkirakan gedung C ini berarti totalnya berapa? 3 tambah 3 tambah 2 berarti ada 8 ruang kelas untuk gedung C. Semoga kalian betah di SMP Darul Muta'alimin, mendapatkan lingkungan yang baru, teman yang baru, kenal dengan guru yang baru, dan belajar dengan menyenangkan di SMP Darul Muta'alimin. Kami, keluarga besar SMP Darul Muta'alimin, mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada kami menyekolahkan putra-putrinya di SMP Darul Muta'alimin, sehingga dari tahun ke tahun rombel terus meningkat. Untuk materi hari ini mengenai sejarah SMP Darul Muta'alimin, ada pertanyaan atau tanggapan, boleh bisa kalian tanyakan kepada kami, keluarga besar SMP Darul Muta'alimin. Untuk MPLS hari ini yaitu mengenai sejarah, Happy mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian, terima kasih atas partisipasi kalian sudah mengikuti MPLS untuk hari pertama. Happy ucapkan banyak-banyak terima kasih dan terus belajar di rumah ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Sekian untuk materi sejarah SMP Darul Muta'alimin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fi amani syekhuna Allah.